Best of 3 Series tentunya by Samsung Galaxy RRQ Hoshi. Mereka bakal mengamankan first pick ya. Langsung respect Ben terhadap Angela dari EVOS Legends. Tapi di sisi lain, Khalid, DJ Khalid tidak akan boleh bertanding. Dan tentunya, oke, lihat di mana. Ada dua, ada Mobile Legends Bang. Aduh, udah 42.000 like-nya. Ya ampun, ini belum mulai, bos. Aduh, kok jadi takut ya. Cek ser. Tapi kita bakal back to the game di mana Uranus sudah dimainkan. Gak akan ada Uranus dalam game ini, Budi Monster. Ya, dan EVOS Legends mereka akan membuang Yuzong dari RRQ Hoshi juga. Mengingat kalau R7 dikasih Yuzong, naganya ngamuk. Oke. Itu buntut, rasa gigi juga sakit banget. Dan EVOS Legends juga akan berpikir keras karena nggak cuma R7 yang harus diperhatikan, nggak cuma planernya aja, tapi mereka punya core dari RRQ Hoshi, hero signature dari Albert, dan juga Sin juga merupakan hero yang pemain yang sangat baik memainkan Link. Mereka nggak mau kasih Linknya, nggak mau kasih hero andalan dari pemain tim RRQ. Bagi Alright. Alien nggak bisa main Link. Nah, ini ada pantun dari EVOS Family, yaitu Andre Sohib. Ya, buat kalian semua yang mau nitip salam untuk tim favorit kalian dan juga untuk player dan juga pantun, bisa ke @Fauzian atau Ranger Mas dan juga @Laraksu. Nah, ini aku boleh ngomong, Bude? Iya boleh, kamu dari tadi juga ngomong. Iya, mau bener juga ya, bener ya. Bang, nitip pantun dari Andre. Boleh. Beli saus, beli bawang. Enak. EVOS yuk hari ini menang. Wey. Bude selanjutnya. Dicari dulu, banyak nih, pilih yang paling terbaik ya. Oke, karena Bude sambil memilih, aku bakal nge-draft dulu di mana kali ini udah ada Natalia. Ini memang harus diamankan karena Natalia ini adalah, wah, bisa bilang hero yang cukup jahat. Hero yang suka menghilang, tiba-tiba datang dan menyakitkan. Seperti siapa? Mantan. Gitu. Iya sih, tapi Solution juga akan memikirkan hero, apakah hero dari Vin akan dibuang, apakah dari hero Lemon, tapi sembari menunggu mereka berpikir nih, ada nih. Kasih Kalau tau, tadi kan dari EVOS kan, EVOS pasti menang. Ini harus RRQ. tim RRQ. Boleh, silakan. Jalan-jalan beli tas. Cakep. Tasnya dari kulit beruang. Buang. Tim lain tas belum tentu menang. Iya. Tapi RRQ yang udah tas sudah pasti menang. Baik. Siapa namanya, Bude? Namanya Natasha. Natasha, thank you, keren banget. Tapi kita bakal back to the game lagi. Udah ada satu orang, Yuzong. Kali ini yang akan diamankan tidak akan ada R7. Yuzong terkuat di bumi. Tak akan ada yang menandingi, tapi Esmeralda terbuka bebas, Bude Monster. Ini kalau Esmeralda Bencana bahkan ini. kemarin EVOS Legend Pendragon memainkan Esmeralda, dia carry the game. Dia yang bisa ngetutup gamenya dengan sangat baik karena semuanya berfokus kepada core dari EVOS. Esmeraldanya nggak ada yang bisa nge-shutdown, shieldnya juga nggak habis-habis. Dan sekali ini Esmeralda berada di tangan RRQ Hoshi. Hero yang tersisa untuk EVOS Legend, apa yang akan mereka mainkan? Esmeralda. All planer yang kuat. Esmeralda. Tapi Bude, Yusin sini masih terbuka dengan sangat bagus. Dan Roger akankah diamankan oleh EVOS Legends karena kita tahu Roger dari seorang One itu benar-benar berbahaya. Dia bisa dibilang fast hand sekali. Bisa tiba-tiba lagi sekarat bisa beli immortal. Tiba-tiba bisa tiba-tiba mengguling Rogernya. Tiba-tiba dari serigala bisa berubah menjadi keong. Dari serigala jadi kamu nggak ada, hei. Nggak ada ya? Nggak ada, kalau dari serigala itu jadi kantong-kantong serigala. Makasih banyak, jadi nggak enak. Tapi ada barat. Barat ini yang nggak bisa di pick off dengan gampang. Yang ngebuat permainan menjadi berubah. Dan siapapun yang ditempelin sama barat udah langsung Qatar Kitir bakal takut dengan adanya dia punya rese banget. Apalagi kalau stacknya udah 25, juga meriangi. Dia bisa ngacak-ngacak. Dari segi formasi, nantinya RRQ Hoshi harus sangat berhati-hati tentunya. Tapi mereka pun akan memilih hero yang kemungkinan punya escapability pula. Betul, tapi aku nih menurut aku EVOS Legends kali ini harus ngamanin satu deh. Apa tuh? Chang'e. Atau enggak Selena. Ini Selenanya bisa, iya bener juga ya. Ini bahaya banget sih, dia support-support di belakangnya bakal bisa di pick off ya oleh R7. Tapi Finn sepertinya lebih memilih untuk ke arah Hilda dari EVOS Legends. Harus mengamankan satu buah support, kalau tidak akan bisa di ban kali ini. Atau dia mau mengamankan offlaner. Masih terbuka sangat bebas. Untuk Tamus masih ada juga dari seorang Parsa Chang'e di samping. Itu bisa dipakai karena untuk nge-ban hero dari RRQ Hoshi itu cukup sulit. Hero poolnya banyak banget. Jadi lebih mending dia mengamankan
draft counter kalau menurut aku Bude Ya, Monster. nge-countering apa yang dimiliki oleh tim RRQ, jangan deny pick juga kayak Benar, lumayan deny sulit. pick. Tapi dari Evil Legion ketika mereka harus menahan di early-nya juga ngelihat ada Hilda, itu ngeri banget, dia bisa ngegangguin ke semak-semak, ke jungle-nya pun yang akan sangat berbahaya. Tapi ternyata Evil Legion membalas dengan Buckshot, bisa menahan damage yang sangat besar. Dia juga bisa nge-scouting cepat, Sama satu. ngebuka map. Apa? Natural counter Esmeralda. Natural counter dari Esmeralda itu juga. Dia punya Nickel of Durance gratis. Dia punya Deadly Blade gratis. Hanya dengan Tortoise Suspicion. Nah iya, tinggal ditempel-tempel aja, disambit piring-piring tetangga. Udah, dia bakal langsung terkena life drain. Dan di sisi lain, EVOS Legends, dia harus tahu. Di sini Selena Fin itu mengganggu offlaner. Dan kita tahu dengan meta sekarang, butuh dua sisi samping yang kuat. Yang tidak terintimidasi. Karena kalau ada Selena, Bude, terintimidasi membuat bukan mental ya, kayak pergerakan Landingnya jadi rusak ya, sih. landingnya rusak, Landingnya itu rusak, maksud mereka aku. nggak bisa ngelas hit minion, mereka bakal maju mundur terus, EXP-nya juga bisa nggak kedapetin, karena zoning out dari Selena itu kuat banget, apalagi kalau sampai kena, wah berabe banget sih. Tapi dengan adanya Hellcat Band dari sisi Evil Legion, menutup core dari RRQ, sementara RRQ kali ini memikirkan untuk support dari Evil Legion, Valirnya juga udah dibuang. Valir dari Rexy dibuang, kali ini mereka nggak bakal bisa untuk menghentikan pergerakan seorang Hilda yang bakal masuk ke dive di early game. Ini bakal di zoning habis-habisan harusnya sama Fit, tapi di sisi lain EVOS Legends harusnya concern sama link dari Albert. Harusnya. Berarti dia juga concern sampai Cincin satu gitu. Udah link, Udah. ISS, ya kan? Oh iya, Sinjun Yes, ISS-nya itu harus di-concern juga. Kenapa? Di sisi samping, ISS-nya itu bisa ditaruh di mid samping, dia bisa pakai carry dengan tebal-tebal kayak gini kan? Ya. Dia pakai carry. Dan kamu nggak sih Albert pakai Sinjun 100% win rate dan langsung dibuang oleh Evil Legion. Seperti Kudugo. Seperti yang udah Kudugo. Dugong mah itu ya, Whisking ya. Benar juga. Nah, dari sini RRQ Hoshi bisa dibilang mereka udah mengamanin ini untuk Rexy itu Parsa. Rexy Parsa. Tapi kalau Rexy Parsa diamanin, mereka dapat Kagura. Dapat Selena. Chang'e juga si Adi. Iya, dapat Selena. Tapi kalau Chang'e ini agak berat banget sih. Parsanya, amanin Selena aja. Paksa dia ambil Chang'e, kalau enggak Parsa, win. Oke, RRQ sih nggak mau ada core lainnya dari Evil Legion. Seingat aku, itu dari REKT, itu dia punya Pakai red, nggak bagus sih. one nggak bagus. Nggak Tapi dia bagus. masih concern, oke ini respect loh. Ini mereka target band yang bisa dibilang mereka nggak mau terganggu dengan pergerakan dari Wen. Alpha, Isok, online. Ruby ini bisa banget menjadi salah satu counter dari seorang Chow. Pemilihan hero yang bagus dari kedua belah tim. Ini seru banget, gila. Ini bisa dibilang meng-counter draft menjadi satu. Itulah El Clasico. Wow. MPL Indonesia memang ya spesial banget, apalagi ini akan ditutup dengan lawan Klasiko Ruby. Offlaner yang sangat kuat, punya sisi yang hebat juga dengan I'm Offended-nya. Lalu kan susah banget untuk nge-take down Ruby. Sementara RRQ Hoshi, mereka juga harus mulai memikirkan gimana caranya, mereka udah punya damage dealer yang sangat besar. Tapi Mia, akhirnya munculkah di MPL karena dari kemarin, dari minggu ini, sejak Mia dikeluarkan, apakah akan diambil oleh RRQ Hoshi? Esmeralda mid kalau begitu. Oke. Mia is real. Ini dia. Mia pertama kali keluar di MPL Season 6 regular season dan menjadi penutup match. Ada Mia. Bude Monster. Ini berarti ini ya, kalau misalnya aku soto ini harusnya itu Esmeralda nih. Harusnya. Kupatek. Oke. Ini Apa beneran itu? punya Polpa. Berita Polpa. Polpa. Itu si Polpa itu punya abang. Namanya Volva. Oh. Nah, abangnya pernah bilang, Apa tuh? Popo and Kupa di samping itu kuat. Dan akan dilakukan oleh RRQ Hoshi Sebelum meta hyper carry selesai dibilang. Tapi enggak. Tapi sayangnya belum menghasilkan kemenangan ya Volva katanya ya, kata kami-nya Jangan sih. Volva yang pakai. Oh iya juga. Volva Tapi pakai ini apa aja harus beda. kalah. Lemon yang Iya. pakai gayanya. Lemon yang pakai.
Opanya Lemon yang pakai. Nggak tahu, kata profesor dia bisa, tapi kalau menurut aku bakal di mid sih. Dan midnya itu Esmeralda harusnya. Atau enggak, gini, midnya itu midnya Mia, side-nya Esmeralda. Antara itu bisa ditukar sih ya. Udah pasti itu sih feeling aku. Aku sih so tau ya, gue juga Ranger Emas ya. Dia Bukan Esme yang tinggal. Soalnya kalau yang di tengah dia bisa rotasinya cepat mau naik, bisa Nah. di bawah, bisa. Kalau Mia mungkin agak sedikit pasif nggak sih? Dia bakal ada di gold lane seharusnya. Kalau dari Marksman, karena Iya. sekarang Marksman harus tajir cepat. Dan kalau menurut gue Mia tuh enak banget Nggak. buat ngancurin Mia gold nyemit. shieldnya. Tuh kan Mia nyemit. Soalnya kenapa Bude? Mia ngilang. Mia itu punya ultimate paling keren. Ngilang. Hilang. Natalia juga sih. Hilang juga. Tapi Natalia kan udah mendarah daging ya, bawaan lahir. Kalau Mia kan gak bawaan lahir. Dan ini dia, sama berlama-lama kita langsung masuk ke dalam match yang kedua. Di game pertama, El Clasico. Penutup match dari Gula Season 6 bersama dengan Clara Mongsar. Dan juga Ranger Emas. Dan kita adalah dua jomblo. Alright, back to the... Iya, karena di tengah ini ramai banget ternyata, benar seperti yang diduga oleh Ranger Emas. Kalau Albertnya berada di mid lane, dia mau cepat-cepat untuk clear minion dan di arah atas. Finn seorang diri bertemu dengan Pendragon bersama dengan Wan. Udah ada 3 evos dari seorang Sin. Soalnya ini kayak udah bisa dipastikan Albert bakal berada di mid lane. Dia udah jadi mid laner. Ya kan, tapi bisa ditukar juga kadang-kadang. Dan seperti yang udah kudugong, kali ini seorang Finn sudah berada offside. Dan ini akan menjadi zoning out ke arah red buff. Dicari semua, lihat tuh. Ternyata Wannya belum mengambil red dan juga blue buff. Kali ini tertipu. Bukan tapi tertipu Bude Monster. Iya, dan Finn mulai melakukan agresif play-nya. Merujuk ke area jungle, tapi Finn harus berhati-hati. 3 member dari EVOS Legends akan langsung memborbardir. Finn mencoba untuk kabur, flickernya berhasil menyelamatkan dirinya. Dan gak bakal di-comment sama Wan. Kita lihat R7 langsung mengganggu pergerakan RKT. Mengganggu seorang R7. Dan kalian jangan lupa untuk like dan share. Kasih tahu karena 200.000 like. Kita bakal kasih hadiah. Aku bakal keliling komplek pakai boxer dan dipipit pesan lipstick. Ada yang masuk juga Araki. Aduh, gak mau lihat tapi di area tengah. Ternyata di sini mulai masuk ke arah depan. Bajan mencoba untuk menghentikan pergerakan Lemon dan first blood sudah didapatkan oleh EVOS Legends. Yes, benar-benar kalian bisa nonton MPL bareng sama Marsha, Piscina dan juga Budi. Bakal coba dibalikan keadaan video emang gak punya flicker lagi. Dikaru, ditabrak, Bajan akhirkan 2 poin kill diamankan oleh EVOS Legends. Dan 2 poin, EVOS Legends take 2 poin di early game. Dan mendapatkan poin kill di awal seperti ini, Wan begitu nyaman. Dia udah ngedapetin 2 poin kill, farmingannya pun sangat nyaman. Akan sangat cepat dari daerah bawah, R7 hampir saja tersolo kill oleh Rack. Dengan rubinya Amo Venus sudah dikeluarkan, dia lebih memilih untuk mendapatkan gold shield di area bawah. Mau tajir, mau mendapatkan kelebihan dari networknya. RKT mengganggu pergerakan dari Albert, tapi lihat damage dari seorang Albert. Dia curang. Albert punya bayangan, walaupun bukan bayangan mantan, bisa berdua dengan stack 5-nya. Bajan mengganggu pergerakan dari seorang Finn. Dan lihat Bude Monster. Kali ini niat attack speednya Wah, banget. cuma betul masa nggak seperti halnya seperti dahulu setelah di revamp. Mia banyak banget dipakai di ranked dan sekarang di area atas ada pergerakan dari EVOS Legends. 3 membernya akan mengejar-ngejar Finn. Finn nggak bisa bergerak sebebas itu. Selalu dijaga. EVOS Legends nggak membiarkan satu orang pun masuk ke jungle mereka, mengganggu farmingan dari core milik EVOS Legends. Tapi Lemon kali ini bakal coba mengganggu seorang Wanda. Udah tergigit kali ini bakal coba mendapatkan satu stun, tapi ternyata masih berhasil diselamatkan oleh seorang Rexy. Nggak akan ada follow up, tapi lebih memilih untuk turtle terlebih dahulu. Yes. Dan jangan lupa kita tadi lihat turtle by Mandiri Camp. Yes, dan langsung saja disambangi oleh EVOS Legends. Langsung aja mau berperang di sini. Finn sudah mengeluarkan dari Polisannya. Dia terlalu sakit. Pendragon dengan barat dinosaurus tapi terus diamankan di sisi depan. Banyak dua yang sudah keluar. Ada kita bakal coba datang. Ada Tifa di sini. Wan mencoba mendapatkan seorang sih. Lihat damage-nya. Panjang selamat. Oh my god. Tukang sampai ke jebur god. Oh my god. Pertarungan yang begitu panjang tapi belum ada yang tumbang sama sekali. EVOS Legends menahan damage dengan sangat kuat. Mereka tahu Arargyosi belum menemukan damage yang tepat karena Albert masih butuh farming, masih butuh item revitalize dari seorang Bajan menyelamatkan dirinya. Yes, bener banget Bude Monster. Lihat fight yang gak ada habis-habisnya, tapi blue buff dari seorang Albert. Sorry itu saya harus diamankan. Lihat, Mianya udah mulai duduk pedalnya ke arah belakang. Tapi di arah depan udah mulai tumbuh. Turret dari top lane. Rexy masih berubah jadi burung. Burung yang masih bisa terbang ternyata gak di
resleting untuk kali ini menuju ke arah bottom lane kita berempat. Iya, tapi tadi sangka Evil Legend mereka bermain objektif gaming dan langsung ditelan, dilepahin. Dan Sinta bisa bertahan lagi. 3 poin kill baru saja didapatkan oleh Evil Legend. Ini baru menit 4, tapi peperangannya di mana-mana dan aku suka banget dari kedua tim. Mereka bisa tarik ulurnya, maju mundurnya begitu apik. Mereka saling tahu kemampuan satu sama lain dan sayangnya kali ini RRQ Hoshi mereka agak di bawah Evil Legend dari segi network, dari segi kill belum menghasilkan sama sekali karena mereka menunggu waktu yang tepat. Event turret juga. Dan lihat kali ini, RCF akan coba diganggu. RKT lebih memilih fokus untuk terhadap turret dan Bude Mongsar. Ingat, Bude. 3 poinnya diamankan oleh Wan, bukan oleh yang lain. Maka coba tergigit reaksinya, tapi turret terlebih dahulu. RKT menuju ke arah seorang Lemon, maka coba dihajar. Bajar memberikan PTS ke arah belakang. Bajar mencoba mengejar, disambit miring tetangga. Ternyata emaknya marah. Duel Dragon belum ada dan Bajan masih bisa selamat. Nggak bakal dikomen sama R7 karena Bajan udah ngelempar finish tetangga kali ini. Yes, semua resource sudah dikeluarkan tapi Evil Legend mereka nggak mau overcommit. Mereka ngerti banget kalau mereka belum siap, tapi ternyata Lemon di arah bawah. Mereka menggunakan pembeda dengan satu, tapi Wave Trigger dengan 7 akan langsung mengejut mereka nggak akan bisa bertahan dan Albert finally ngedapatin point kill untuk RRQ Hoshi. Point kill pertama untuk mereka. Dan telur sudah pecah. Kali ini nafas lebih segar untuk seorang Albert. Setidaknya Albert tahu dia dapat 1 point kill, dia bisa mendapatkan farming di arah mid lane dan R7 di arah bottom lane juga sepertinya akan coba untuk mendapatkan 1 turret. Meskipun begitu, Evil Legend dapetin turtle-nya by Mandiri tadi gamenya. Sadar langsung menuju ke arah objektif gaming, tapi lagi dan lagi ada 1 korban dari Evil Legend. Finn mencoba untuk kabur-kabur dan teman-teman nggak bisa untuk melakukan backup sama sekali. Finn masih bisa bertahan tapi saya tak bisa terlalu lama. Albert dari belakang free hit banget. Bajan memakan demi terlalu besar revitalize. Bisa menyelamatkan dirinya kah? Karena tinggal 1 pada HP. Kalian dijilat, dibuka, dilepet dan Wan bakal coba di-shutter tapi ternyata masih ada Sin. Master Pendragon di depan saja, dapetin Lemon sama Alia. Ya, aku tumbang. Dan R7 Dragon Dragon lihat burungnya ketendang, aduh sakit. R7 harus mundur berdemok. Iya, Purify menyelamatkan dirinya. Reaksi kembali saja sudah cukup puas untuk men-take down banyak sekali dari RRQ Hoshi. Albert gak bisa kemana-mana lagi. Dia bahkan udah ngeluarin moonlight-nya tapi itu gak cukup dan ditabrak, diseruduk di area bawah. Dan Evil Legend mereka bermain sangat-sangat agresif. Tapi Pendragon sudah jadi kicil. Udah jadi Dino kicil. Dia harus pulang, dia harus ngamanin stacknya terlebih dahulu. Karena kalau tidak, dia bakal bisa ngaman di pingpong. Tapi Bajan di garis depan. Pokoknya ada PDS dari seorang Rexy mengusir mundur, membuat retop dari seorang tim. RRQ Hoshi bakal bisa diamankan oleh seorang Wan. Ada 4 dari Pontini mengamankan red Mama Iwani. Dia benar-benar nge-lead game ini. Dari segi level, udah level 11. Sedangkan dari RRQ sih, baru level 9 dari Albertnya. Perbedaan yang cukup jauh dan signifikan dari segi network. Kita bisa ngeliat bahwa Wan begitu melampaui semua pemain dari RRQ Hoshi. Dia udah punya Windtalker. Dia udah punya Windtalker, tapi kali ini lihat. Endless Battle-nya sebentar lagi juga mau jadi. Endless Battle menjadi 5.700 berbeda jauh dengan seorang Mia. Tapi ingat, di late game Mia bakal bisa snowballing. Udah, mereka juga punya Semeralda. Mereka juga punya Buat late game. Ini reaksinya kalau gak bisa jaga posisi 1 kali tendangan keburu reaksi itu bakal bisa tumbang dan Turtle Camp by Mandiri. Bakal melihat Wan sudah mencoba untuk mendapatkan 1 buah Turtle dan mereka sendiri bakal coba diamankan untuk Monster. Yes, dia sendirian di area bottom lane langsung saja dihajar. Wave Dragon muncul ke arah RKT dalam bahaya. Dan semuanya langsung membordar. Dia terlalu terlambat untuk melakukan backup. Baca di arah belakang. Mau dikejar-kejar ke arah mana karena Rex dan juga Wan sudah hadir di sini. Lemon begitu langsung semua yang sudah digunakan. Flicker digunakan tapi Peter Trigger di arah belakang. Mau kabur kemana karena Evil Legend mengamuk, dicakar-cakar, digigit-gigit semua pemain dari Evil Legend. Gila, Lemon pinter banget. Dia tahu kupanya mau mati, dia butuh absorb damage. Dia bikin kupanya tumbang agar dia tetap aman, dia nggak diaminin sama seorang Wan. Gila Lemon, itu pemikiran, tas ini kita tribut tuh kornet, tas, langsung saja. Belum diamankan, baca diamankan, tas 3.000 roar. Baca tas saya tumbang, agar gak Baca melakukan blunder untuk timnya. Dan tentunya kita lihat tadi tribut tuh kornet, tas. Tambah satu aja, tas. Ini tos. Ayo kita tos ya. Kita tos-tosan. Tapi yes, Evil Legend. Lihat betapa rapinya mereka bermain setiap turtle. Ketika kita baru muncul, Turtle Camp by Mandiri.
udah langsung dicolek sama pemain dari EVOS. One responnya cepet banget ke area Turtle, gercep minta ampun, objektif gak pernah mereka kelewatan. Turret pun bersih kali ini dari EVOS Legend. Mereka nggak nyisain satu pun di tier pertama, tier kedua udah nggak ada sama sekali. Oke, dan ini lihat Araki jar sekali menggunakan Hilda. Tercatat Araki hanya pernah menggunakan Hilda sebanyak 3 kali. 2 kali oleh LG dan 1 kali oleh Liam. Dan jangan lupa 200.000 like kita punya target dan punya hadiah untuk kalian semua para Araki Kingdom dan juga EVOS Family. Kita pecahkan, buktikan ke seluruh dunia bahwa viewers kita bisa mencapai 1 juta plus seperti biasa Budi Monster. Yo, idong. Apalagi ini match yang ditunggu-tunggu banget. El Clasico penutupan dari regular season. Ternyata walaupun ini yang ngevote EVOS Legend itu nggak begitu banyak dibandingkan RRQC, tapi EVOS Legend menunjukkan kebolehannya di game yang pertama. Ngamuk banget. Baru 9 menit berjalan, tapi udah kerasa banget tense dari kedua tim ini. RRQC, mereka sabar juga menunggu timing yang tepat, tapi Finn sudah terekspos. Dari EVOS Legend sudah mengetahui posisi dari Finn dalam bahaya. Mana teman-teman yang mau up dari Finn mulai ke arah belakang dengan Polystar pun belum ada yang mau untuk melakukan fight. RRQC memilih untuk kembali, mereka nggak siap. EVOS Legend damage-nya begitu sakit. Sid masih bisa selama lihat Bajan mengeluarkan stiker lemon. Bajan menantang maut. Bajan mengeluarkan stiker sang alien. Hati-hati Bajan, terlalu beresiko tinggi di garis depan. Tapi kita udah mencentuh 77.000 like sampai 200.000 like. Kita pecahkan, buktikan kalian terkencet tersolid. Oke, ini dia di mana Leleknya ada dari Albert. Iwan Anama dari Ponti dan juga akan melawan Bayi Alien Bude Monster. Yes, dari KD nggak terlalu jauh dari Gold juga kita bisa melihat bahwa Albert lebih melampaui daripada Wan. Dia berfokus ke area farming. Kita tahu playstyle dari Albert dan Wan, sedangkan dia adalah tipikal player yang suka fight juga ya. Dan bahkan kita ngelihat dari Rogernya dari awal dia udah ngerapatin 2 kill di awal, ngebuat dia kayaknya luar biasa. Udah 8 kan net worth. Oke, kali ini lihat Pak Valor terhormat sudah melenggang di arah top lane Bude Monster. Wan bakal coba untuk mengganggu. Rexy masih juga menunggu. Udah mulai tergigit oleh seorang Kuma. Tapi Ansar yang beda SC karena belakang mengusir mudah para pemain dari RRQ. Lemon sekarang tuh mau kali ini para pemain dari EVOS Legend mulai masuk. Wan anak mani dari Ponti, ternyata kamu terlalu terburu-buru. Memilih untuk mendapatkan 1 buah poin tambahan. Tapi ternyata mereka mau objektif. Mereka mau dapat tinggi di arah bottom lane. Dan Lord sudah hilang. Kali ini Wan anak mani dari Ponti dapetin 1 poin tambahan. Monster kill dan sang alien harus tumbang Bude Monster. Dan 2 ini betul-betul hilang. EVOS Legend semakin terbuka jalannya untuk menyentuh base dari RRQC. Permainan yang sangat rapi dari EVOS Legend, mereka mengepus 3 lane dari RRQC. Sekarang RRQC kebingungan kelimpungan. Mau gimana cara mendefense untuk base-nya.